Gue kasih tahu alasan kenapa lo harus ambil XL7 jika dibandingkan sama RAS. Ternyata gue baru tahu, mohon maaf ya netizen yang terhormat, gue dikasih ilmu baru lagi. Ternyata kan sudah smart entry ya guys pada saat kita buka. Jadi kalau kalian lagi istirahat di rest area, istirahat kayak gini, keempat pintu lainnya tuh masih terkunci nih. Tuh, jadi nggak akan ada orang yang menyelinap dari keempat pintu lainnya. RAS gue nggak bisa guys. Jangan pada nggak terima kalau XL7 ini gue compare sama Toyota RAS, karena memang pada dasarnya itu satu segmen guys. Jadi XL7 ini mungkin sering dipandang sebelah mata, padahal ada beberapa fitur di mobil ini yang nggak ada di misalkan sama mobil gue gitu loh, sama RAS. Ada loh ya kan. Nanti gue bakal review, tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih buat SBT, Suzuki SBT Pulau Gadung sudah dikasih pinjam mobilnya. Kita bakalan review. Dan teman-teman tahu nggak sih, ternyata di bulan Mei ini masih jadi salah satu mobil cukup laris. Kenapa? 3 besar di segmen low SUV dan termasuk 10 besar ya mobil paling laris di bulan Mei. Penasaran dong? Pengen tahu nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Halo Suzuki Lover, saya Alfred, sales head dari Suzuki Pusat Indonesia di Pulau Gadung. Alamatnya tepat di depan persis Terminal Pulau Gadung. Teman-teman bisa maju dikit sebelah kiri. Itu tepatnya showroom kita. Selain showroom, kami juga dapat menyediakan servis, spare part, body paint, bahkan asuransi. Simpen aja nomor telepon Alfred, nanti Alfred akan booking semuanya buat teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau beli sama Alfred, ada beberapa keunggulan. Yang pertama, teman-teman bisa mendapatkan DP Rp0 atau tenor sampai 8 tahun. Atau juga teman-teman nggak perlu khawatir, Alfred juga menyediakan bunga 0%. Nah, buat teman-teman yang ASN nih, Alfred juga menyediakan paket khusus ASN. Terus teman-teman nggak perlu khawatir karena bulan ini, bulan Juli, adalah bulan Gias. Teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Gias karena Suzuki Pusat sendiri yang mengadakan Gias itu teman-teman. Jadi teman-teman paket promo Gias bisa langsung ke Alfred, kita selesaikan. Di samping Alfred ini ada Suzuki R3 Hybrid Cruise. Teman-teman bisa bawa pulang Suzuki ini hanya dengan DP di 17 jutaan atau bahkan bisa 13 jutaan dengan angsuran sekitar 4 jutaan. Di sebelah Alfred ini teman-teman bisa melihat Suzuki XL7, salah satu produk paling laris di Suzuki. Teman-teman bisa bawa pulang produk ini hanya dengan DP 24 jutaan atau angsuran sekitar cuma 4 jutaan per bulan. Teman-teman untuk Grand Vitara Hybrid ini teman-teman cukup menyiapkan DP 17 jutaan atau angsuran 4 jutaan per bulannya. Bagi teman-teman yang udah mencari unit ini kemana-mana nggak dapet, ke cabang mana, ke dealer mana, teman-teman nggak perlu khawatir. Hanya di Suzuki Pusat Indonesia di Pulau Gadung, teman-teman dapat Alfred sediakan unit ini secepatnya. Oke teman-teman, Alfred juga menyediakan tuker tambah. Tuker tambah ini all brand ya. Alfred juga dapat menyediakan test drive. Test drive itu bisa Suzuki Jimny, Grand Vitara, XL7, R3, Espresso, bahkan Baleno. Teman-teman dimanapun, mau di tempat nongkrong, di tempat kuliah, tempat kerjaan, rumah, Alfred bisa samperin. Atau bahkan di Suzuki Pusat Pulau Gadung. Karena test drive ini Suzuki terlengkap dan terbesar di Indonesia. Untuk info lebih lanjut, teman-teman langsung hubungi nomor telepon Alfred di 0812 1919 4907. Atau teman-teman boleh berkunjung di Instagram Alfred Suzuki Mobil_Indonesia. Ataupun kalau teman-teman punya waktu, langsung berkunjung ke Sejahtera Bawah Natrada, Suzuki Pusat Indonesia di Pulau Gadung. Oke teman-teman, terima kasih. Guys, kuncinya karena ini mobil hybrid, dia tuh ada kayak aksen-aksen warna biru sini kan. Terus ini tombol lock dan unlock, ini tetap ada kunci manualnya juga. Tuh, nanti saya kasih tahu ya, kunci manual ini bisa kepake nggak sih gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa mau nanya harga, langsung ke kontak marketing, nanti saya taruh di pin komen, kalau nggak deskripsi, kalau nggak di layar aja. Atau kalian bisa langsung datang ke Suzuki SBT Pulau Gadung ya. Ini perdana loh saya main ke sini dan ternyata memang gede banget, bahkan di sini ada body paint-nya nih. Looks dari tampak depannya kayak gini, jadi memang mobil ini tuh berbagi platform dengan Suzuki R3 pastinya. Tapi jujur secara looks ini lebih lebih bisa diterima mungkin gitu, atau memang market Indonesia sendiri kebanyakan yang SUV itu kayak lebih laris ya. Looks dari tampak depan sini dia memang tidak ada kayak safety sense, jadi itu beda. Tapi wajar banget karena saingan-saingannya yang sudah ada safety sense harganya beda jauh. Ini harganya sekitar 308 untuk yang
R3 Cruise sekitar 301, sedangkan kalau Rush itu 310. Kalau kita ngomongin Veloz aja itu 340-an yang sudah TSS, tapi kalau yang non TSS sekitar 320-an. Jadi menang, belum ngomongin diskon loh. Diskon nanti kalian nanya sama sales aja. Looks dari tampak di depan sini, lampunya di sini multi reflektor LED, sudah otomatis juga. Di sini ada aksen-aksen chrome dan grillnya di sini warna hitam glossy, logo Suzuki-nya gede banget ya guys ya. Dan di sini fog lamp-nya memang masih halogen biasa, tapi namanya mobil SUV ya, yang unik pastinya di sebelah sini nih. Jadi bumper khasnya ya, perpaduan bahan dop, warna silver ini juga bahan dop. Dan untuk kayak lampu sen ini memang masih halogen biasa. Jadi looks dari tampak depan sini cukup menggambarkan mobil ini SUV banget dong, karena ada nih desain-desain bumper kayak gini sih. Jadi balik lagi kalau soal desain itu soal selera sih. Jadi kalau kalian sendiri selalu milih R3 sama ini beda 7 jutaan, kalian lebih pilih yang mana? Kalau kita ngomongin mesin ya, mesin ini pakai kodenya tuh K15B, jadi sama dengan beberapa tipe mobil lainnya, dengan cc 1500 dengan tenaga sekitar 104,7 PS, torsinya sekitar 138 Nm. Air intake-nya tuh setinggi apa sih? Air intake-nya tuh setinggi ini nih teman-teman nih. Ya, cukup tinggi ya. Memang nggak setinggi sama kayak misalkan Rush atau Expander, tapi balik lagi mobil ini masih bisa dikendarai di perkotaan tuh masih nyaman deh. Dan kalau kita ngomongin data di atas kertas tentunya beda kalau misalkan kita sudah test drive sendiri. Di sebelah sini ini belum dicat dan sudah dapat peredam mesin. Dan matic-nya memang masih konvensional. Jadi kalau kalian cari mobil yang nggak mau CVT, boleh lo dipertimbangkan ambil XL7 ini. Kalau ngomongin dimensi, dengan panjang sekitar 4450, wheelbase sekitar 2740, lebar 1,7, tinggi juga sekitar 1,7. Jadi kalau wheelbase semakin panjang, bodi juga semakin nyaman. Tentunya ala-ala mobil SUV ya. Di sini ada set claddingnya gede banget, bahan dop ya kan. Velg yang dipakai ini warnanya tuh hitam ya, tapi cenderung hitamnya tuh kayak agak-agak grey ini. Profil ban dipakai 195, 60 ringnya 16. Tapi memang ini bannya memang lebih kecil dibandingin Rush. Kalau Rush yang GR itu kan sekitar ringnya 17 kan. Tapi ban semakin kecil, otomatis juga BBM-nya lebih irit sih pastinya sih. Dan depan sudah cakram, remnya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD itu sudah ya kan. Terus di bagian bawah sini ada perpaduan untuk set sekatnya nih, bahan dop silver. Ini kayak set body molding tapi letaknya ada di bawah. Tapi kalau misalkan kalian beli mobil nanti nggak ada stiker kayak gini ya guys. Dan ini dibikin tuh warna two-tone, hitam. Dan ini roof rail beneran, ini beneran sih. Kalau kayak misalnya Stargazer itu kan dia bohongan ya, maksudnya nggak bisa dipasang kayak barang, ini beneran bisa. Handle-nya dia sudah chrome, ada smart entry yang bisa dipakai kiri kanan, belakang. Ini sudah dapat bahan dop nih sebelah sini nih. Biasanya kalau warna hitam di sini tuh kayak sewarna bodi. Ini bahan dopnya kayak gini nih. Jadi terlihat lebih cakep. Rem belakang memang masih tromol, jadi sama dengan si Expander, sama dengan Rush juga. Gitu. Dan di sini side skirtnya tuh menambah kesan looks dari tampilan dari SUV-nya sendiri. Dan ternyata di sini dibikin ala-ala floating nih ya. Ini kaca sampai sini. Cakep banget sih. Dari tampak belakang sini makin sporty berkat spoilernya, desainnya unik ya. Jadi di sini tuh kayak bahannya jadi two-tone nih. Jadi ini kayak warna silver, hitam. Antenanya kalian nggak bakal ketemu di sini karena antena di depan masih short pole. Sudah ada defogger, wiper, dan di sini ada license garnish, ya kan? Ini warnanya black glossy gini, logo Suzuki. Ini ada kamera mundur dan ini untuk kamera dashcam ya. Namanya Smart View Monitor ya kan. Di sini ada aksen chrome juga, tempat tatakan plat di sini. Perlampuan mirip banget. Pada nggak terima nanti saya bilang. Ini mirip sama CR-V, mirip sama apa ya kalau nggak salah ya? Peugeot ya, Dit? Atau Volvo ya, Dit? Ya itu, pada nggak terima teman-teman. Di sini ada parkir sensor dan di sini reflektornya dia vertikal dan di sini bahan dop ya untuk bumpernya perpaduan bahan dop silver ya kan. Ban serepnya letaknya di bawah, sudah full size dengan keempat ban lainnya. Jadi hampir sama dengan kayak Rush, tapi kalau si Expander dia tuh belum. Dan yang menarik yang tadi saya bilang, di sini kan ada emblem hybrid ya tentunya. Sini emblem XL7 Alpha. Di sini ada tombol lock dan unlock gitu. Saya udah pegang smart entry, pada saat dibuka, kalian lagi istirahat di rest area misalnya, atau habis belanja, masukin barang ke sini, nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ada orang yang menyelinap ke 4 pintu lainnya. Karena masih terkunci. Di Rushku nggak ada guys. Di Expander Cross juga nggak ada. Dia baru ada tuh kayak di Stargazer, bahkan di BRV juga nggak bisa. Jadi inilah jadi salah satu alasan buat kalian ambil ya, kalau buat saya pribadi ya, patut dipertimbangkan. Dan ini
saya kasih tuh koper ini panjangnya sekitar, tingginya sekitar 80 cm dengan lebar sekitar hampir 50 cm. Baris ketikan dilipat rata kayak gini ya. Ini kayak gini, ini masih ada sisa sekitar 35 cm nih guys. Ini masih ada sisa banyak 35 cm. Dan kalau kalian masih butuh bagasi ini tuh, ya kan? Tuh, ada tempat penyimpanan tertutup, ada 2 loh di sini tuh. Ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kalian habis belanja ikan dan segala macam nggak bau ke sini gitu loh. Karena ketutup sama ini. Nih. Dan di sini ternyata pas masuk sini menurut saya sih cukup oke lah ya, cukup elegan. Tapi jok aslinya nanti nggak kayak gini ya guys. Jok aslinya nanti saya kasih tampilannya, itu yang ada di showroom, itu tampilannya masih fabric. Saya pribadi saya nggak terlalu suka kalau jok dibungkus kayak gini karena ini tuh kita keringetan tuh nggak nyaman. Jadi sebenarnya jok tuh enak tuh fabric loh. Tapi di sini kayak misalkan tampilan sebelah sini nih banyak wooden panel tapi warna hitam ya kan. Ada aksen silver juga sama sebelah sini juga nih ya. Ini menambah kesan elegan. Pengaturan spion sudah retractable electric mirror. Dan yang unik yang ada di mobilku juga, di sini ada manual leveling. Jadi kalau misalnya lagi muat banyak penumpang atau barang, lampunya terlalu dangak, kalian bisa turunin. Dan tentunya ada tombol untuk matiin yang idling stop, terus sama park sensor, sama untuk yang traction control. Nah, jadi kebantu banget sama baterai hybrid ini apa dari fungsi si idling stop ini. Jadi dia juga menambah pada saat tenaga pada saat berakselerasi. Kalian harus cobain sih kalau misalkan itu. Setirnya memang dia belum ada teleskopik ya, tapi dia sudah tilt aja. Dan di sini ada kayak D-shape gini, ini setirnya udah kulit. Yang nggak ada di mobilku, ya kan? Ini sudah ada cruise control. Ini cukup ngebantu banget loh guys. Jadi kalau pada saat perjalanan jauh tuh lebih nggak capek ya. Dan perlampuan sudah otomatis. Dan hal-hal kecil ini menurut saya penting banget. Jadi cup holdernya di sini tuh ada blower AC. Jadi kalian kalau taruh minuman itu juga tetap dingin dan dia itu ergonomis, jadi nggak mengganggu. Sedangkan kalau kayak di mobilku kan letaknya di sini ya tuh ganggu banget. Rem tangan memang masih manual, tapi itu preferensi orang kan beda-beda ya. Jadi ada beberapa orang yang lebih suka yang matic yang konvensional, nggak mau rem tangannya yang elektrik. Nah ini kan lebih kayak berasa gitu. Jadi kalian bisa kontrol kayak gitu. Konsolnya ada, meskipun kecil, cukup ergonomis nggak? Cukup. Oke. Nah ini posisi duduk saya. Per ASEAN, coba kita lihat semburannya lebih lengkap guys. Sedangkan kalau di mobilku cuma atas doang, nih dia atas dan bawah. Dan dia juga sudah ada di front defogger nih. Defogger itu kalau misalnya kalian lagi perjalanan jauh berembun, pencet defogger depan nanti ini akan hilang. Wah ini ngebantu banget, jadi kalian nggak perlu setia lap-lap gini. Ya ini AC-nya suhunya paling kecil berapa nih? 18, paling gedenya 32 guys, 32. Terus di sini ada port outlet, ini ada port USB, belum ada wireless charger ya. Dan head unitnya sudah bisa untuk connect handphone, tapi harus download aplikasi dulu sih guys. Airbag ada 2, dan yang nggak ada di mobil lain ya, kayak teman-teman itu adalah ini sudah ada namanya Smart Touch Mirror, nyebutnya dashcam lah ya gampangnya. Dan di sini ada kamera depan dan kamera belakang, cukup ngebantu. Jadi hati-hati kalau kalian ketemu SL7 ya. Mobil kalian direkam sama dia. Jadi penting loh, buat saya pribadi penting banget. Jadi kayak misalkan kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, atau misalkan terjadi penipuan dan segala macam, ini bisa jadi buat bukti otentik atau buat klaim asuransi. Ini sudah ada. Setidaknya kalau kalian beli kayak gini, kalian harus keluar budget sekitar 3 jutaan. Tapi enaknya kalau ini nggak menggugurkan garansi, karena memang nggak menggugurkan garansi itu sampai belepotan nih. Jadi karena sudah dari pabrikan. Sun visor nggak ada kaca, yang sebelah kiri ada kaca, perlampuan masih halogen biasa. Terus di sini meter clusternya, di sini ada layar untuk tampilan ini guys tuh. Memang masih analog sih, masih analog, cuma dia ada layar MID yang berwarna. Di sini ada informasi nih jam analog tapi bentuknya digital ya. Ada motion front, ada torsi sama powernya, akselerasi brake-nya. Ini ada monitor untuk yang baterai hybridnya. Oke, dan ini konsumsi BBM, ya kan? Dah. Terus sebelah sini untuk trip A, trip B. Oke, odometer udah. Di sini ada suhu luar juga sih di sebelah situ. Dan engine startnya tuh letaknya di sini, dia ada aksen-aksen chrome-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya punya mobil ini, fitur apa Mas Teguh yang bakal Mas Teguh kepake banget, menolong banget? Cruise control, ya kan? Terus kayak tempat minum ini kepake banget. Head unitnya saya pasti kepake banget. Ya, terus kayak misalkan ini smart mirror, ini buat saya pribadi sudah cukup sih. Ya lain-lain hal lagi mungkin bakal jadi PR, mungkin next kedepannya kalau SL7 bakalan facelift lagi mungkin bakal dikasih fitur safety. Tapi overall udah cukup oke, juga kalian bisa lihat sendiri jarak kepalanya.
saya bilang ini lebih lega dibandingin sama Toyota Rasko ya. Kalian jangan pada nggak terima, saya bukan jelek-jelekin Ras, tapi saya hanya berbagi cerita, hanya sharing. Cukup oke. Jadi kalau kalian lagi cari mobil low SUV, ini patut dipertimbangkan. Sekaligus kita bakal tes untuk speakernya. Speakernya lebih oke. Kalian bisa nilai sendiri. Buat saya pribadi, ini mobilnya kabinnya lebih kedap, speakernya lebih oke. Nah kalau kabin lebih kedap, speaker oke, pasti buat perjalanannya juga semakin nyaman. Dengan wheelbase 2740 lebih luas dibandingin sama Ras. Tuh, Ras lagi saya senggol ya. Enggak guys, memang ya berdasarkan pengalaman saya aja. Jadi ini lebih lega. Kalian bisa lihat ya, tinggi saya 163, jarak kepalanya kalian bisa lihat sendiri. AC-nya tentunya sudah double blower, di sebelah sini ada seat belt pocket kiri kanan, ada armrest. Tapi memang sayangnya di bagian tengah itu tidak ada headrest. Tapi jujur aja, kalau mobil baris kedua tuh jujur lebih enak tuh didudukin 2 orang aja. Yang ke sini kalaupun duduk di sini tuh anak kecil aja karena nggak nyaman duduk di baris ke sini. Tapi di sini cukup nyaman sih sebenarnya. Cuman kalau gue pribadi nggak nyaman duduk di baris ini karena kayak ini kan agak kayak cembung gitu loh, nggak enak. Paling enak duduk di sebelah sini. Kenapa? Ada armrest. Di sini ada power outlet. Jadi kalian harus beli car charger ya. Di sini ada tempat penyimpanan, misalkan handphonenya mungkin taruh di sini. Tentunya sudah ada Isofix, cantolan baby car seat. Seat beltnya ada 1, 2, dan ini seat beltnya dari sini. Yang di sini untuk seat belt dari sini nih guys, dari sini aja. Dan sebelah sini tidak ada subtas seperti itu. Tapi buat saya pribadi, buat sini cukup nyaman nggak Mas Teguh? Cukup nyaman sih. Ada hand grip kiri dan kanan. Nah, karena joknya kan lumayan cukup tebel ya guys. Itu kayaknya ngebikin dia jadi nggak bisa dilipat ke depan. Tapi coba kalian lihat sendiri ya. Untuk ngelipatnya cukup begini aja. Nah, ya orangnya kalau setinggi saya, logikanya yang duduk di baris ketiga orangnya nggak mungkin lebih gede daripada saya ya. Karena pasti nggak muat. Ini dengan kondisi ini penuh barang. Jadi di sini agak tegak. Kalau misalnya dibikin rata banget, oke. Ini masih ada tas nih guys, masih ada tas. Ini dibikin paling rebah. Tinggi saya 163, lagi-lagi ini masih ada sekitar 4 ruas jari. Di sini ada tempat cup holder, kiri dan kanan. Dan di sini ada power outlet, jadi kalian nggak perlu rebutan. Dan sudah ada seat belt kiri dan kanan. Lebih nyaman dibandingin Rasko ya. Tuh lagi-lagi. Jadi balik lagi ya. Ini tempat duduknya lebih nyaman, tapi maksimal tingginya 163 yang cukup nyaman di sini. Kalau lebih dari saya sih agak ngepas banget nih. Buat duduk kakinya juga cukup ini, nggak terlalu. Kalau di Rasko tuh agak begini banget sih, ya. Jadi gunanya kunci manual tuh apa Mas Teguh? Jadi kalau misalkan kalian ninggalin mobil, masih ada penumpang di dalam, misalnya kita beli rokok atau beli kopi gitu ya, keluar aja. Bisa suruh penumpang dari dalam untuk ngunci dari sini, atau pakai anak kuncinya ini guys. Nih. Tinggal pencet, puter ke kanan, tuh. Jadi nggak ada orang yang menyelinap ke dalam mobil karena terkunci. Press lagi, kan tentunya bisa dibuka dari sini. Apakah bisa dibuka dari sini? Bisa juga ya. Jadi bermanfaat kuncinya ini ya. Jadi bukan nggak guna. Wah, Mas gimana Mas? Worth it banget kan nih? Ternyata asik ya. Jadi ada beberapa fitur yang saya kelewatan kemarin. Nah, ya gue udah pernah review sih. Jadi ada beberapa fitur yang tadi saya bilang
ada fitur bagasi dibuka nih belakang, itu keempat pintu lainnya masih terkunci. Jadi itu mungkin cocok buat mama nih Bang ya. Belanja ke pasar, naruh barang di bagasi, keempat pintu lainnya masih terkunci. Jadi nggak ada orang yang menyelinap gitu ya. Lebih aman. Lebih aman. Atau misalnya kalian suka road trip, beristirahat di rest area, buka bagasi mau ngopi atau ngerokok dulu, itu juga nggak ada yang menyelinap keempat pintu lainnya. Dan ada juga tadi itu namanya yang di kaca tuh, e-mirror. E-mirror. Jadi bukan sekedar kamera dashcam doang ya. Betul. Jadi sebenarnya tuh merekam juga. Jadi kalau misalnya kalian sering nggak kejadian ada klaim asuransi Nah, ditolak itu dia customer? kalau asuransi, kadang-kadang konsumen suka asuransi dipersulit. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, Mas. Dengan ada e-mirror ini, itu jadi bukti otentik sih gitu betul. loh. Jadi hati-hati buat kalian yang ketemu XL7 ya, direkam loh. Balik lagi kalau misalkan mau merasakan itu harus gimana Bang? langsung hubungi Alfred aja. Karena teman-teman nggak perlu khawatir, Alfred banyak promo-promonya. Dari DP 0 rupiah, bunga 0%, tenor bisa sampai 8 tahun, atau bahkan fast approval dengan DP tentunya dengan SOP di sini. Dan teman-teman nggak perlu khawatir karena sekarang adalah bulannya bulan Gias. Teman-teman nggak perlu jauh-jauh ke Gias karena di Suzuki Pusat ini kita sendiri yang mengadakan Gias, promonya Alfred samain. Jadi teman-teman cukup telepon Alfred aja atau kunjungi Instagram Alfred, langsung disamakan promonya dengan di Gias. Jadi buat teman-teman yang memang lagi cari mobil low SUV ini patut dipertimbangkan ya, karena ini masih jadi mobil yang cukup laris di bulan Mei. Terima kasih sampai di sini videonya. Jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagramnya Bang Alfred ya. Betul. Pesan saya cuma satu, datang, lihat unit dan test drive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.